Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, langkah percepatan rekonstruksi dan rehabilitasi perumahan warga korban gempa terus dilakukan pemerintah daerah dengan mengerahkan dan berkoordinasi dengan pihak TNI Polri. Seorang pelaku pencurian spesialis penumpang kapal laut berhasil diamankan petugas kepolisian Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan KP3 Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur mengancam akan mencabut izin tambang emas membandel yang tidak beroperasi sesuai izin yang diberikan di sejumlah titik galian C yang ada di Lombok Timur. bersama saya Lady Josman, inilah Berita Mataram selengkapnya. Langkah percepatan rekonstruksi dan rehabilitasi perumahan warga korban gempa terus dilakukan pemerintah daerah dengan mengerahkan dan berkoordinasi dengan pihak TNI Polri. Pada bulan Maret mendatang, ditargetkan sebanyak 24.000 hunian tetap akan terbangun untuk warga masyarakat di 3 kabupaten terdampak gempa terparah. Upaya percepatan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan warga korban gempa terus diupayakan pemerintah daerah dengan melakukan optimalisasi melibatkan aparat TNI Polri di lapangan. Setelah sebelumnya menerjunkan 2.500 tenaga fasilitator, pada bulan ini pemerintah daerah kembali menambah tenaga fasilitator gabungan sebanyak 1.000 orang yang berasal dari Pulau Jawa dan Sumatera. Penambahan personel ini dilakukan agar pembangunan rumah hunian tetap dapat dipercepat sesuai dengan target yang ditentukan pemerintah pusat yakni hingga bulan Maret mendatang. Selain mengerahkan tenaga fasilitator tambahan untuk memaksimalkan target tersebut, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menghimbau setiap penyedia jasa panel dan aplikator agar turut memberikan andil maksimal sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah daerah. Yang menandatangani fakta integritas itu supaya antara Pokmas dan pengusaha itu tidak terjadi persoalan di kemudian hari. Ini akan dipantau oleh kami. Khususnya di lapangan ada ada Babinsa dan Babin Katimas. Ini akan mengawal bapak-bapak di lapangan. Sektornya per masing-masing kabupaten bahkan sampai ke tingkat desa kita bagi sektornya. Nah, dengan harapan apa? Kita laksanakan ini dengan tertatanya dengan baik, mudah-mudahan percepatan rehab rekon dapat tercapai. Target 24.000 rumah hunian tetap korban gempa yang akan dibangun mulai awal tahun hingga Maret mendatang nantinya akan diprioritaskan di 3 kabupaten yang ada di Pulau Lombok, meliputi Lombok Utara, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur mengancam akan mencabut izin tambang emas membandel yang tidak beroperasi sesuai izin yang diberikan di sejumlah titik galian C yang ada di Lombok Timur. Selain sebagai langkah penertiban, hal tersebut juga menjawab keluhan masyarakat yang khawatir akan terjadinya kerusakan lingkungan akibat operasi tambang liar di kawasan tersebut. Hal tersebut disampaikan pemerintah daerah melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Lombok Timur yang berencana menertibkan para penambang ilegal yang masih saja beroperasi tidak sesuai dengan izin. Tindakan tersebut untuk menindaklanjuti keluhan dan laporan warga masyarakat pekan ini tentang kegiatan para penambang yang beroperasi di Desa Bandok, Kecamatan Wanasaba. Selain karena diduga menyalahi izin, operasi para penambang galian C di kawasan tersebut dikhawatirkan warga masyarakat akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Terhadap hal tersebut, Pemda sendiri mengaku akan melakukan pemantauan dan jika benar mereka beroperasi tidak sesuai izin, Pemda mengancam akan mencabut izin operasional tambang mereka sebagai sanksi tegas. Pemda sendiri meminta para penambang galian C di sejumlah kawasan di Lombok Timur untuk beroperasi sesuai dengan aturan perizinan yang diberikan atau mereka harus menyetop segala aktivitas penambangan sebagai konsekuensinya. Satgas Gakum LH dan akan melakukan pengawasan. Setelah itu kita akan analisa, apabila tetap melakukan kegiatan yang sama dengan pola yang salah, kita akan secara tidak tegas untuk kita hentikan. Kalau yang di Bandok ini dia sudah izin, tapi cara pengelolaannya yang salah, kemudian kita sudah ingatkan. Selain sebagai upaya penertiban, Pemda juga berharap operasi penambang galian C ke depannya bisa dilakukan warga masyarakat sesuai dengan izin yang berlaku tanpa beresiko menimbulkan kerusakan lingkungan. Dari Kabupaten Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan.
Proses percepatan pembangunan rumah hunian korban gempa akan diprioritaskan di Kabupaten Lombok Utara sebagai wilayah terdampak paling parah dari musibah gempa di Pulau Lombok 6 bulan lalu. Untuk memaksimalkan target tersebut, Korem 162 Wirabakti menerjunkan personil TNI gabungan untuk bertugas sebagai tenaga fasilitator di kawasan tersebut. Maksimalisasi program percepatan pembangunan rumah bagi para korban gempa di Kabupaten Lombok Utara terus dilakukan jajaran TNI Polri bersama aplikator dengan membangun komitmen bersama dipimpin langsung oleh Danrem 162 Wirabakti. Dalam rangka percepatan tersebut, Korem 162 Wirabakti sendiri mengerahkan sedikitnya 1.000 personil tambahan untuk mendukung target terbangunnya sekitar 10.000 rumah hunian warga di kawasan tersebut dalam 3 bulan ke depan. Kawasan Lombok Utara sendiri menurut Danrem merupakan wilayah terparah terdampak gempa dengan total rumah rusak berat mencapai 40.000 lebih yang tersebar merata hampir di seluruh kecamatan yang ada. Danrem sendiri mentargetkan pembangunan rumah hunian tetap bagi warga masyarakat di Kabupaten KLU sebanyak 5 hingga 10% per minggunya, tentunya dengan koordinasi dan tekad bersama para pihak terkait. Percepatan pembangunan untuk wilayah Lombok Utara saya lihat sudah cukup baik. Karena apa? Memang semua sedang proses. Material-material sudah banyak terdorong ke masing-masing rumah masyarakat, sehingga ini memang perlu proses percepatan tersebut. Kalau kenaikannya sekitar sampai 10-20% dalam hal ini. Sebagai langkah percepatan, pemerintah daerah bersama para pendamping aplikator berikut tenaga fasilitator menargetkan akan membangun 24.000 hunian tetap di 3 kabupaten kota di Pulau Lombok yang ditargetkan selesai pada bulan Maret mendatang. Dari Kabupaten Lombok Utara, Tim Liputan melaporkan. Musabakah Tilawatil Quran ke-28 tingkat kabupaten akan kembali digelar pemerintah daerah Lombok Tengah bertempat di Kecamatan Jana Pria bulan Maret mendatang. Selain untuk membumikan ajaran Islam, acara tersebut juga untuk mencetak generasi penghafal Al-Quran di kabupaten tersebut. Kepastian akan kembali digelarnya acara Musabakah Tilawatil Quran ke-28 tingkat kabupaten disampaikan pemerintah daerah melalui Kabak Humas dan Protokol Setda Lombok Tengah akhir pekan ini. Kegiatan lomba membaca dan menghafal Al-Quran tersebut rencananya akan digelar pada tanggal 1-7 Maret selama sepekan bertempat di Kecamatan Jana Pria, Kabupaten Lombok Tengah. Selain sebagai rangkaian lebih membumikan Al-Quran di kalangan generasi muda, acara tersebut juga digelar dalam rangka mencetak generasi penghafal Al-Quran di Kabupaten Tatas Tuhu Trasna tersebut. Acara yang akan diikuti oleh perwakilan seluruh kecamatan di Lombok Tengah sebagai upaya untuk mencari bibit penghafal Al-Quran yang nantinya diharapkan bisa mewakili daerah untuk bersaing di tingkat provinsi bahkan nasional. Kabupaten yang ke-28 nanti ditempatkan di Kecamatan Janupria ya, yang akan berlangsung dari tanggal 1 sampai dengan 7 Maret yang akan datang. 1 sampai 7 Maret itu akan dilaksanakan MTQ tingkat kabupaten yang ke-28 di Kecamatan Janupria. Melalui digelarnya musabakah tersebut, Pemda berharap kedepannya bisa lebih banyak mencetak qori-qoriah yang bisa mewakili daerah di tingkat nasional hingga internasional nantinya. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Lady Josman, berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Langkah percepatan rekonstruksi dan rehabilitasi perumahan warga korban gempa terus dilakukan pemerintah daerah dengan mengerahkan dan berkoordinasi dengan pihak TNI Polri. Seorang pelaku pencurian spesialis penumpang kapal laut berhasil diamankan petugas kepolisian Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan KP3 Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur mengancam akan mencabut izin tambang emas membandel yang tidak beroperasi sesuai izin yang diberikan di sejumlah titik galian C yang ada di Lombok Timur. Seorang pelaku pencurian spesialis penumpang kapal laut berhasil diamankan petugas kepolisian Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan KP3 Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Pelaku berhasil dibekuk karena aksinya mencuri handphone milik penumpang terekam kamera pengintai yang berada di atas kapal. Pelaku berinisial HS, 30 tahun, asal Lombok Tengah, berhasil diamankan tim kepolisian KP3 Pelabuhan Lembar karena diduga beraksi mencuri sejumlah alat telekomunikasi milik para penumpang kapal feri dari Bali menuju Lombok.
Penangkapan pelaku atas laporan sejumlah penumpang yang mengaku kehilangan handphone mereka di atas kapal dan menduga ada oknum yang sengaja mencuri saat mereka beristirahat. Laporan tersebut akhirnya dikuatkan dengan rekaman kamera pengintai CCTV yang dipasang di atas kapal sebagai langkah pencegahan terjadinya kasus pencurian. Dalam rekaman CCTV yang diputar, akhirnya terlihat seorang yang mencurigakan dengan gerak-geriknya yang mondar-mandir ke sejumlah ruangan penumpang dan beraksi mencuri HP dan barang milik para korbannya saat lengah atau tertidur. Berdasarkan laporan dan bukti rekaman tersebut, petugas akhirnya melakukan penggeledahan di atas kapal kepada penumpang tersebut dan akhirnya berhasil mengamankan HS dengan barang bukti 3 buah HP milik penumpang ditemukan dalam barang bawaan miliknya. Hasil interogasi petugas, HS mengakui kerap beraksi melakukan aksi pencurian di atas kapal penumpang dengan berpura-pura menjadi penumpang yang hendak menuju Pulau Bali atau sebaliknya. Di sana dia mondar-mandir, nanti lihat siapa yang sedang istirahat. Begitu supir ini sudah terlelap tidur, di situ kesempatannya untuk mengambil handphone para supir pada saat istirahat. Dia modusnya seperti penumpang biasa, tapi di dalam kapal layaknya seorang supir. Nah, itu modusnya. Jadi supir ini tidak ada yang curiga bahwa dia itu penumpang biasa. Kasus ini tengah didalami petugas untuk mengungkap sindikat pelaku pencurian karena diduga pelaku tidak beraksi sendiri di atas kapal. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. Gara-gara tergiur keuntungan, seorang residivis kambuhan nekat berbisnis narkotika dan diamankan tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mataram dengan berpura-pura menjadi konsumen. Dari tangan pelaku, petugas berhasil menyita 2 poket narkotika jenis sabu seberat 20 gram lebih yang rencananya akan dijual kepada petugas yang menyamar. Sepak terjang seorang residivis kasus uang palsu dan pencurian berinisial SP, 36 tahun asal Desa Terara, Lombok Timur, yang nekat berjualan narkoba akhirnya berakhir setelah diringkus tim Satres Narkoba Polres Mataram. Pelaku SP diamankan berdasarkan laporan warga masyarakat yang mengetahui tersangka kerap bertransaksi narkoba dalam jumlah besar yang sering dilakukannya di wilayah hukum Polres Mataram. Berdasarkan informasi tersebut, petugas akhirnya melakukan penyelidikan dan memancing pelaku dengan berpura-pura menjadi konsumen yang hendak membeli narkoba dari SP. Skenario petugas pun disambut tersangka yang akhirnya menemui oknum aparat yang menyamar untuk melakukan transaksi dan membawakan barang pesanannya di sebuah lesehan di wilayah Sayang-Sayang Mataram. Selain mengamankan tersangka, petugas berhasil menyita 20,81 gram narkotika jenis sabu, bong alat hisap, 2 korek api, dan 2 bungkus rokok yang digunakan membungkus 2 paket sabu miliknya. Kepada petugas, pelaku nekat berjualan narkotika karena diajak rekannya dan tergiur dengan keuntungan berlipat yang diperoleh dari hasil berbisnis narkoba. Ini rekan-rekan sekalian, ini kita dari informasi juga dari masyarakat yang kita terima, sehingga kita melakukan pengejaran dan pada saat tersangka ini ada pada saat di warung makan, sehingga kita lakukan pemeriksaan dan penggeledahan. Atas perbuatannya mengedarkan narkotika, tersangka dijerat pasal 114 Yunto pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Pasca gempa bumi yang terjadi di Pulau Lombok beberapa waktu lalu, sejumlah pengrajin gerabah di Desa Banyumulak, Kabupaten Lombok Barat mengaku masih sepi pembeli dan belum pulih 100%. Selain berharap kondisi ekonomi segera pulih, para perajin juga berharap pemerintah daerah segera mencarikan solusi untuk mengatasi persoalan tersebut. Dampak gempa yang mengguncang Pulau Lombok masih dirasakan warga termasuk para perajin gerabah tanah liat di Kabupaten Lombok Barat. Pasalnya, pasca kejadian gempa bumi 5 bulan lalu, hingga hari ini kondisi perekonomian mereka belum juga pulih, terutama karena minimnya pembeli ke art shop mereka. Menurut para pedagang, sebelum gempa terjadi, bisnis gerabah mereka cukup menggeliat, dengan ramainya para wisatawan dan juga para pecinta gerabah yang sengaja datang untuk memesan dan membeli aneka kreasi hasil tangan perajin. Sepinya pengunjung membuat sejumlah art shop kini kebanyakan memilih tutup dan biasanya hanya akan membuka toko mereka pada saat hari libur saja. Seorang perajin, Rusni, menuturkan, pasca kejadian gempa 5 bulan lalu, art shop miliknya saat ini sepi dan dalam 5 bulan terkadang hanya ada 1 orang saja yang berkunjung untuk membeli gerabah miliknya. Kondisi tersebut membuat para pedagang mengaku merugi.
Karena pada kondisi normal, mereka bisa mendapat keuntungan 5 hingga 8 juta per bulan, namun saat ini turun drastis dan hanya berkisar 300 hingga 500 ribu saja per bulannya. Inilah promosinya juga kan, kalau di sini tuh tamu luarnya kurang ya, kalau yang kantor yang kerja sama travel ya enak sini, kalau kita kan bisa nganterin tamu-tamu lokal, itu aja. Selain berharap kondisi segera pulih, para perajin gerabah di kawasan ini berharap pemerintah daerah segera mencarikan solusi untuk memasarkan gerabah mereka agar roda perekonomian para perajin bisa kembali berjalan normal. Dari Kabupaten Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. Banyak cara warga meminta kesuburan tanaman. Masyarakat Dusun Batu Padang, Desa Sapit, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur menggelar ritual gugus batu sebagai tradisi menolak hama tamanan dan mensyukuri hasil panen yang melimpah. Tradisi ini masih dilestarikan warga untuk menjaga tradisi lokal masyarakat yang bisa menjadi bagian warisan leluhur. Ritual gugus batu diawali dengan tokoh masyarakat bersama para warga masyarakat Dusun Batu Pandang, Desa Sapit, Suela, Lombok Timur beriringan membawa hasil tanaman berladang dan bertani mereka ke makam leluhur mereka. Aneka hasil bumi seperti buah dan makanan pokok tersebut menjadi simbol ungkapan syukur mereka kepada Sang Pencipta atas hasil panen yang melimpah di awal tahun. Selain ungkapan syukur, ritual bubus batu secara adat merupakan cara warga memohon kesuburan dan juga menolak hama tanaman agar tidak mengganggu pada musim tanam berikutnya. Tradisi ini biasanya dilakukan warga setiap menjelang musim tanam yang berisi doa untuk kesuburan yang juga diakhiri dengan acara makan bersama seluruh warga desa. Tradisi tersebut saat ini masih dilestarikan warga sebagai upaya menjaga warisan leluhur yang telah dilakukan secara turun-menurun. Bahwa ada sebuah keyakinan di masyarakat kami, di orang tua kami, bahwa disitulah tempatnya orang tua kami dikumpulkan oleh Yang Kuasa, minta bersama-sama berdoa kepada Yang Kuasa untuk disuburkan tanamannya, diberkahkan rezekinya kepada Yang Kuasa. Pemerintah daerah sendiri menyatakan acara kebudayaan tersebut perlu didukung sebagai bagian dari menjaga hasanah budaya lokal sebagai agenda mendukung pariwisata di Kabupaten Lombok Timur. Pemda dalam hal ini Dinas Pariwisata memasukkan acara hari ini adalah sebagai kalender event tetap tiap tahun. Dan di Lombok Timur ini lebih dari 20-an ya event-event desa wisata yang kemudian backup pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata melalui pendampingan. Dari Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, demikian berita Mataram hari ini. Saya Lady Josman pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.